Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karpet Masjid Al-Hilal. Kali ini kita akan membahas mengenai munculnya dukhon di akhir zaman. Sebelumnya, tekan tombol subscribe channel Karpet Masjid Al-Hilal dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update terbaru dari kami. Munculnya dukhon di akhir zaman. Ad-dukhon sebagai tanda akhir zaman. Dalam Al-Quran, surah Ad-Dukhon ayat 10-15 mengabarkan tentang salah satu peristiwa di akhir zaman kelak, yaitu munculnya Ad-Dukhon di akhir zaman. Apa itu dukhon dan bagaimana sifatnya, serta pelajaran apa yang bisa kita petik darinya? Silahkan simak penjelasan berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, "Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, yaghshan nas hadza 'adzabun alim." Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhon atau kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran surah Ad-Dukhon ayat 10-11. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna ad-dukhon. Makna ad-dukhon ada 3 pendapat. Pertama, ad-dukhon adalah salah satu tanda hari kiamat yang belum terjadi. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Abu Hurairah, Zaid bin Ali, Al-Hasan, dan Ibnu Abi Mulaikah. Kedua, ad-dukhon adalah khayalan yang menimpa kaum Quraisy ketika mereka mengalami kelaparan ekstrim atas doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang ketika itu seperti melihat dukhon atau asap di antara langit dan bumi. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Ketiga, ad-dukhon adalah debu yang mengepul di hari Fathu Makkah sehingga menutupi langit. Ini adalah pendapat Abdurrahman Al-A'raj. Tafsiran pertama adalah tafsiran yang lebih rajih, dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ayat di atas menunjukkan akan adanya ad-dukhon sebagai salah satu tanda hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna asyru ayat, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fil jaziratil arab wad dukhon wad dajjal wa dabbatul ard wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'i syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qu'rati adanin tarhalun nas." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda. Bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan di Jazirah Arab. Terjadi ad-dukhon, munculnya Dajjal, munculnya Dabbah, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar cekungan Aden yang mengusir manusia. Hadis riwayat Muslim. Bentuk dan sifat ad-dukhon. Ad-dukhon bentuknya berupa asap yang jika mengenai orang muslim, maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir, akan keluar cairan dari kuping mereka
dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, "Ya'tin nas yaumal qiyamah dukhanun, fayakhudhu bi anfusihim hatta ya'khudhahum minhu kahayatiz zukam." Akan datang dukhon atau asap kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernafasan mereka, sehingga mereka akan merasakan seperti pilek. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Inna rabbakum andarukum salasan. Ad-dukhan ya'khudul mu'minu kazzumkati wa ya'khudul kafiru fayantafikhu hatta yakhruja min kulli masma'in min. Wasaniyatu ad-dabbatu wasalisatu ad-dajjal." Sesungguhnya Rabb kalian memperingatkan kalian dari 3 hal. Asap yang jika mengenai orang muslim maka mereka merasakan seperti pilek, sedangkan jika mengenai orang kafir maka mereka akan sesak nafas dan keluar cairan dari kuping mereka. Kemudian yang kedua munculnya dabbah, dan yang ketiga munculnya dajjal. Hadis riwayat Tabrani. Dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Fal khalqu mulajjamun fil araqi, fa amma al-mu'minu fahuwa alaihi kazakmati, wa ammal kafiru fayatahu syahu al-mautu." Manusia akan berkumpul di Irak, adapun orang mukmin mereka akan merasakan seperti pilek, sedangkan orang kafir mereka akan tertutupi kematian. Hadis riwayat Ibnu Wazir. Allah Ta'ala berfirman, "Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman." Quran Surah Ad-Dukhan ayat 12. Al-Qurtubi menjelaskan, sebagian ulama mengatakan maksud ayat ini, kaum Quraisy datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Jika Allah lenyapkan azab ini, kami akan masuk Islam." Kemudian ternyata mereka melanggar janji mereka. Qatadah mengatakan bahwa azab yang dimaksud dalam ayat ini adalah ad-dukhan. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah musibah kelaparan. Hendaknya kita tidak berlambat-lambat dalam menerima kebenaran dan melakukan ketaatan. Jangan sampai kita baru tersadar untuk menerimanya ketika di masa sulit, atau bahkan ketika hampir terlambat. Jangan seperti orang kafir yang baru ingin beriman ketika sudah diuji dengan ad-dukhan berupa kelaparan, atau ketika hampir terlambat, yaitu ketika datangnya dukhan berupa asap di hari kiamat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagian sahabatnya berlambat-lambat untuk sholat. Lalu beliau bersabda, "Bersegeralah kalian untuk sholat, dan sempurnakanlah sholat bersamaku, sehingga orang-orang yang datang setelah kalian juga bisa menyempurnakan sholatnya." Orang yang senantiasa berlambat-lambat untuk sholat, sungguh Allah akan akhirkan ia untuk masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan fatalnya konsekuensi yang diterima oleh orang yang berlambat-lambat melakukan kebaikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ungkapan ini merupakan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bukan hanya pada amalan ini saja, namun juga pada semua amalan soleh. Karena seseorang itu, jika dalam hatinya tidak ada kecintaan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ia akan terus berada dalam kemalasan. Oleh karena itu, hendaknya seseorang ketika terbuka peluang untuk melakukan ibadah, maka hendaknya bersegera melakukannya, sehingga jiwa tidak dihinggapi rasa malas, sehingga ia tidak menjadi orang yang diakhirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datangnya fitnah yang samar seperti potongan malam gelap, sehingga seseorang di pagi hari masih beriman dan sore hari sudah kafir. Di sore hari masih beriman, namun di pagi hari sudah kafir. Ia menjual agamanya demi mendapatkan harta dunia." Hadis riwayat Muslim. Allah Ta'ala berfirman, "Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin, tsumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun." Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan? Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, "Dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila." Quran Surah Ad-Dukhan ayat 13-14. Syekh As-Sa'di menjelaskan, ini adalah dikatakan di hari kiamat kepada orang-orang kafir ketika mereka meminta untuk kembali ke dunia. Maka dikatakan kepada mereka, telah pergi waktu untuk kembali. Orang-orang kafir, mereka menyadari akibat perbuatan mereka ketika mereka mengabaikan ajaran para rasul. Ketika mereka melihat ngerinya azab di akhirat, lalu mereka menyesali perbuatan mereka, yaitu telah menolak ajaran para rasul. Sehingga mereka pun berharap bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki keadaan. Namun itu tidak mungkin terjadi. Andai kata kami dahulu mau mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Mulk ayat 10. Maka di sini ada pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berusaha istiqomah di masa senang maupun sulit. Janganlah tunggu mendapat musibah baru mengingat Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.